Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Abdullah, NIM 18214000001 dari Universitas Nurul Jadid Wetan Probolinggo, Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan web profile company Piranha Outdoor dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Langsung saja, yang pertama itu masuk ke latar belakang. Di sini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih canggih dari yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak bidang perusahaan memanfaatkan teknologi yang maju ini, seperti situs jual beli online, transaksi data online, profil perusahaan online, dan masih banyak yang lainnya. Dalam kesempatan yang besar ini, kami akan membuat suatu website profile company dari perusahaan Piranha Outdoor yang bergerak di bidang sewa rental peralatan camping outdoor, bahkan juga menyediakan jasa refreshing seperti rappelling dan Prusik waterfall wall climbing. Dengan adanya web profile company perusahaan Piranha Outdoor akan lebih mudah dalam mempublikasikan kegiatan dan jasanya bergerak di bidang outdoor. Kemudian masuk ke rumusan masalahnya. Dari latar belakang yang barusan didapatkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara mempromosikan perusahaan ke publik dengan menggunakan teknologi saat ini. Kemudian tujuannya ada 3, yaitu yang pertama mengenalkan perusahaan kepada publik, kemudian bisa melihat detail perusahaan tanpa harus datang langsung ke perusahaannya. Yang ketiga, lebih efisien waktu konsumen saat pengecekan profil perusahaan tersebut. Kemudian lanjut ke ruang lingkup. Dalam website profile company ini ada beberapa pihak yang diuntungkan, seperti perusahaan itu sendiri dan konsumen. Konsumen cukup berdiam diri di rumah, kunjungi websitenya, lalu konsumen bisa cek perusahaan bergerak di bidang apa, keunggulan perusahaannya apa, terus tentang perusahaannya, kontak perusahaan atau detail dari perusahaan Piranha Outdoor ini melalui menu bar yang ada di dashboardnya. Kemudian di sini ada metodologi dan WBS atau work breakdown struktur. Di dalam metodologi sini ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Pertama itu studi kelayakan, kemudian yang kedua desain fungsi, yang ketiga coding dan testing, kemudian yang keempat penerapan atau pengujian program, yang kelima atau yang terakhir pemeliharaan atau maintenance. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini mempelajari masing-masing fitur yang digunakan untuk mempermudah user dalam mengakses website. Kemudian yang kedua desain fungsi. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. Kemudian masuk ke tahapan keempat, penerapan atau pengujian program. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, desain, dan pengkodean, maka sistem sudah bisa digunakan oleh user. Kemudian masuk ke tahapan kelima, yaitu pemeliharaan. User interface atau UI yang kurang menarik pasti akan selalu diupdate untuk menyegarkan mata user. Adapun penambahan fitur tambahan sesuai perkembangan perusahaan agar lebih up to date. Kemudian WBS work breakdown struktur. Di sini ada 5, yaitu yang pertama konsep website company profile ini membuat konsep dapat mengetahui detail informasi perusahaan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada konsumen, maka dengan mudah mengetahui perusahaan bergerak di bidang apa. Kemudian evaluasi. Kami melakukan survei dari berbagai situs website profile perusahaan. Hal menarik apa saja yang bisa dicantumkan dalam interface-nya, sehingga agar tidak terasa monoton. Dengan mengevaluasi, kami jadi bisa membuat sistemnya lebih baik dan menarik, dan apa kekurangan dari sistem kami. Kemudian pendefinisian kebutuhan.
Di dalam pendefinisian kebutuhan ini ada dua, yaitu yang pertama mendefinisikan kebutuhan pengguna, kemudian mendefinisikan kebutuhan muatan. Kemudian yang keempat mendefinisikan fungsi spesifik. Fungsi mempermudah user mencari informasi dan sesuatu tentang perusahaan yang diinginkan dengan hanya diam di depan PC atau laptop atau perangkat lainnya yang pastinya terkoneksi dengan internet. Kemudian yang terakhir yaitu membuat dokumentasi laporan. Di sini membuat dokumentasi laporan ada beberapa tahap. Yang pertama itu SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian yang kedua pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian DFD, Data Flow Diagram. Kemudian desain website dan penulisan program dan implementasinya. Di sini ada gambaran untuk IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Jadi untuk level user seperti ini, untuk level admin seperti ini. Kemudian lanjut untuk DFD-nya, gambarannya seperti ini untuk user dan admin seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu manajemen waktu proyek. Yang pertama itu di tanggal 3 sampai 4 Desember itu analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian lanjut di tanggal 5 pembuatan IRD. Kemudian di tanggal 6 membuat SKPL. Dan di tanggal 7 pembuatan DFD-nya. Kemudian lanjut di tanggal 8 sampai 9 itu membuat dokumentasi laporan awal. Kemudian di tanggal 10 sampai 15 ini desain sistem, memakan waktu 5 hari lah. Kemudian untuk penulisan program dan implementasi membutuhkan waktu yang agak lama, dari tanggal 15 sampai tanggal 26. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan dan pengkajian program dari tanggal 26 sampai 31. Kemudian sumber daya manusianya. Di sini tim pengembangnya ada saya sendiri, Isnani Abdillah sebagai developer, kemudian ada Didik Nur Hidayat sebagai IT support yang membantu saya ketika saya ada kekurangan. Kemudian di sini ada biaya untuk implementasi pembuatan aplikasi. Di sini ada datanya. Kemudian jumlah totalnya itu 6 juta rupiah. Kemudian untuk presentasinya sekian. Kemudian lanjut ke aplikasinya. Oke, di sini saya menggunakan MySQL dan di sini saya memiliki database yang itu namanya DB Piranha. Kemudian ada dua tabel yaitu galeri dan user. Kemudian langsung masuk ke aplikasinya. Nah, sebelum masuk ke menu utamanya atau menu home-nya, kita diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Nah, ketika kita tidak memiliki akses atau akun untuk login, kita di sini bisa registrasi. Kemudian kita klik registrasi, kita masuk ke form registrasi, masukkan nama lengkapnya. Di sini kita kasih contoh Isna ini, nama saya, kemudian alamatnya Pajarakan, emailnya Isna ini 01@gmail.com. Kemudian username ini yang digunakan untuk login nantinya. Ini kasih Isna ini. Nah. Kemudian passwordnya 123 dan daftar. Nah, berhasil registrasi. Nah, kita login menggunakan akun yang registrasi tadi ya. Tadi username-nya Isna ini, kemudian passwordnya 123. Nah, ini untuk tampilan menunya, menu utamanya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada menu-menu barnya, yaitu ada home, about, kontak, galeri, kemudian logout.
Untuk menu home di sini ya kita masuk ke menu utamanya. Kemudian untuk about, kita akan ditujukan kepada about. Itu ada visi misinya, kemudian ada deskripsinya. Kemudian kontak, kita akan ditujukan ke kontaknya. Di sini ada media sosialnya, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Dan di galeri. Di sini di galeri ada foto-foto dokumentasi ya untuk kegiatan Piranha tersebut. Jadi seperti ini. Di sini ada tombol, ketika kita klik maka dia akan zoom untuk gambarnya. Seperti ini. Jadi mungkin seperti itu untuk tampilan usernya. Ketika kita akses untuk login, di sini tampilnya seperti ini. Jadi user bisa mendapatkan beberapa informasi seperti about, visi misi perusahaan, kemudian deskripsinya, kemudian kontaknya, bisa menghubungi perusahaan tersebut. Dan di sini mendapatkan informasi juga ada beberapa kegiatan atau dokumentasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Seperti itu. Di sini ada menu lagi, yaitu logout, yang fungsinya pada umumnya ketika kita klik maka akan keluar dari sesi login. Jadi kita akan dikembalikan ke form login lagi. Nah, di sini di aplikasi ini ada dua level, yaitu admin dan user. Tadi kita login menggunakan user, kemudian kita akan menggunakan admin untuk login. Untuk admin seperti ini sama saja, tapi ada beberapa tambahan, yaitu untuk menu user. Untuk menu home, about, kontak sama saja seperti tadi. Dan di galeri ini ada tambahan, yaitu admin bisa menambahkan dokumentasi foto. Di sini juga ada hapus. Jadi admin bisa menambahkan dan menghapus foto. Jadi kita coba kasih contoh, kita tambahkan file atau tambahkan foto. Start, masih loading. Nah, misalkan kita akan menambahkan foto. Oke, tambahkan. Berhasil menambahkan gambar. Oke. Nah, maka akan tampil di sini. Di selanjutnya itu fotonya. Kemudian kita klik. Nah, di sini juga admin bisa menghapus foto. Jadi kita coba hapus untuk ini. Hapus. Apakah kamu yakin? Maka akan muncul pop-up alert seperti ini. Jadi sebelum menghapus, dikonfirmasi dulu apakah memang mau menghapus atau tidak. Ketika kita klik cancel, maka akan batal. Nah, ketika kita klik hapus, maka foto berhasil dihapus. Jadi fotonya sudah terhapus seperti itu. Kemudian ada menu lagi, yaitu user. Nah, jadi di sini si admin itu bisa mengelola data usernya. Nah, di sini tadi kita registrasi, ini Pajarakan, ini emailnya, kemudian username-nya sebagai levelnya itu sebagai user. Nah, jadi di sini si admin ini bisa mengubah juga data-data user. Misalkan kita juga akan mencari nih, misalkan datanya sudah banyak, mencari data, misalkan namanya Abdillah, kita mencari data yang namanya Abdillah, kita cari. Nah, maka datanya akan muncul Abdillah. Kemudian misalkan kita akan cari yang alamatnya Pajarakan, cari Pajarakan. Oh, berhubung di sini alamatnya Pajarakan semua, jadi yang ditampilkan ya data yang Pajarakan semua seperti ini. Jadi seperti itu. Di sini admin juga bisa menambahkan usernya. Jadi kasih contoh saja ya, kita klik tambahkan. Kita masuk ke menu menambahkan user. Yang pertama kita masukkan namanya terlebih dahulu, misalkan Abdi. Kemudian alamatnya Python.
kemudian emailnya abdi01@gmail.com, kemudian username-nya abdi, passwordnya 123, konfirmasi password 123. Nah, di sini admin juga bisa menambahkan levelnya. Jadi ada level user dan admin. Misalkan kita akan menambahkan si abdi ini sebagai admin. Oke. Ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Nah, kita coba cek. Nah, di sini ada abdi Python, emailnya, kemudian username, dan dia sebagai admin. Oke. Di sini juga ada aksi, yaitu si admin bisa mengubah data juga. Misalkan kita mengubah data untuk si abdi ini, ubah abdi Python, coba kita ubah alamatnya ini Pak Probolinggo, kemudian passwordnya tetap 123, dan kita ubah dia sebagai user. Data berhasil diubah, maka si abdi ini akan terupdate datanya. Jadi abdi Probolinggo, emailnya tetap, dia sebagai user. Kemudian ada satu fitur lagi, yaitu menghapus datanya. Jadi si admin ini bisa menghapus data user. Sekarang kita menghapus data untuk abdi ini, kita klik, maka akan muncul alert juga seperti ini. Ketika kita klik batal, ya maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika kita klik OK, maka data si abdi ini data berhasil dihapus. Jadi datanya terhapus seperti ini. Mungkin itu untuk menu admin. Sama seperti login, sama seperti user untuk home, about, kontak. Kemudian di sini logout, sama keluar dari sesi loginnya, kita akan dikembalikan ke form login. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke codingnya. Oke, di dalam project di sini ada file index, galeri, logout, kemudian ada di dalam ini ada folder juga untuk akses admin, kemudian di sini ada asset untuk menyimpan asetnya, kemudian di sini ada JS function. Nah, di sini saya menggunakan fungsinya untuk mempermudah dalam pemanggilannya. Kemudian ada folder image, login, dan registrasi. Dan kita masuk ke index. Nah, di index sendiri di sini untuk tampilannya seperti, untuk coding tampilannya seperti ini. Kita menggunakan CSS. Kemudian di sini ada menu untuk home. Ketika kita klik home, maka akan ke index PHP. Kemudian ketika klik about, maka akan ditujukan kepada ID about. Jadi akan ditujukan ke about. Nah, akan ditujukan ke ID bot ini. Kemudian ketika klik kontak, maka akan ditujukan ke ID kontak. Nah, ini ID kontak. Kemudian ketika ke galeri, ya ke galeri.php. Dan logout sama, kita akan ditujukan ke logout PHP. Oh ya, di sini saya menggunakan session ya. Jadi ketika kita belum ada sesi yang namanya login, maka kita akan dikembalikan ke login. Jadi misal seperti ini, saya di sini masih belum login ya. Nah, ketika saya akan memaksa untuk masuk ke index.php, maka dia akan mental, jadi tidak bisa memaksa masuk, disuruh login terlebih dahulu. Jadi sesinya ini berlaku untuk login aja. Kemudian di sini kita masuk ke registrasi.
Oh, di sini logout terlebih dahulu ya. Tadi logout itu kita ya simple, kita mulai sessionnya dulu, kemudian sessionnya ini dikosongkan, kita buat variable session ini tambahan aja lah, takutnya soalnya ada celah begitu. Kemudian di sini sessionnya kita unset, kemudian kita hancurkan sessionnya. Kemudian header kita tujukan kepada login tampilan login itu. Kemudian masuk ke registrasi, teks. Jadi di registrasi ini ada form, kemudian ada inputan untuk nama, alamat, email, username, password. Kemudian ada button dengan tipe submit dan name-nya itu regis. Jadi ketika kita sudah isikan ini datanya, kita klik daftar. Ketika kita klik regisnya, maka dia akan menjalankan function regis. Di sini saya menggunakan function. Nah, di sini ada beberapa function yang sudah saya simpan. Jadi di sini ada function untuk query, kemudian tambah, hapus foto, ubah, kemudian cari. Ya, di sini registrasinya. Nah, berhubung di sini function dan tidak ada, lebih mudah lah untuk memanggil variable count yang ada di luar function ini, maka kita menggunakan global untuk memanggilnya. Nah, di sini kita buat variabel nama yang isinya itu nama dari inputan tadi. Ini sama variabel alamat dari inputan alamat dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mengecek username sudah terdaftar atau belum. Jadi ketika kita daftar dan username-nya sudah ada yang mendaftar, maka sekiranya itu username-nya itu ada notice sudah terpakai atau sudah terdaftar. Jadi kita cek dulu MySQL query, kemudian parameternya ada dua, yaitu $count, kemudian select username from username, where di mana username-nya itu sama dengan $username. Nah, ketika username-nya itu ada di dalam database-nya, maka tampil alertnya ini username sudah terdaftar, jadi tidak bisa digunakan untuk username itu. Kemudian sama di sini untuk emailnya, ketika emailnya sama maka tidak bisa mendaftar. Kemudian di sini ada password. Nah, ketika di sini regis, nah ini password 1 dan password 2. Jadi ketika password yang pertama tidak sama dengan password konfirmasinya, maka tampilkan konfirmasi password tidak sesuai. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kita enkripsi ya passwordnya. Jadi di sini ada variabel password yang saya isikan password hash. Jadi apa yang akan dienkripsi, password dari apa? Dari $password. Jadi kita enkripsi gunakan algoritma password default. Dan jika sudah memenuhi syarat ketiga-tiganya ini, maka masukkan datanya, insert into ke tabel user, values-nya itu di sini kosong karena di sini ID-nya itu auto increment, jadi otomatis terisi. Kemudian isikan dengan $nama, kemudian $alamat yang sesuai dengan inputan si user mengisi itu. Jadi seperti itu untuk registrasi. Kemudian untuk login, di sini login ada form juga, kita buat form untuk mengaksesnya.
Jadi actionnya itu tetap di dalam form ini. Metodenya post, kemudian ada untuk menginputkan username dan password, kemudian ada button untuk loginnya, tipenya sama submit agar bisa untuk menginputkan formnya ini. Registrasi ini untuk yang tadi itu registrasi. Kemudian saya di sini juga menggunakan function tadi ya, kita require di sini panggil functionnya, dan jangan lupa di sini set sessionnya juga ketika kita login, biar bisa lah ketika belum login kita bisa diarahkan ke sini. Jadi di sini ketika tombol login ini diklik, maka jalankan tombol login itu diklik, maka kita buat dulu terlebih dahulu ini untuk username-nya, diambil dari inputan username, kemudian $variable password ini diambil dari inputan password. Kemudian kita cek untuk username-nya, apakah inputan dari username itu ada di dalam database username-nya. Ketika ada, ketika di daftar itu ada, maka cek passwordnya. Nah, di sini berhubung passwordnya enkripsi, yaitu berlawanannya password test yaitu verify, jadi kita verify dulu passwordnya. Ini yang akan di verify itu apakah password dari string ini sama dengan password yang sudah di enkripsi tadi. Jika sama, maka sessionnya login, jadi si user bisa login. Kemudian di sini ada juga level, jadi ketika levelnya itu user, maka akan diarahkan ke halaman user. Kemudian ketika levelnya admin akan diarahkan ke admin. Sebelum itu di sini saya juga sudah membuat levelnya. Kemudian untuk indeksnya tadi sudah di admin, indeks untuk admin. Nah, di sini di admin ada tambahan yaitu untuk user di halaman admin. Jadi diarahkan ke halaman admin. Untuk selebihnya ini sama saja seperti halaman user. Kita masuk ke halaman admin. Nah, kita masuk di sini. Jadi di sini saya membuat tabel untuk tampilan datanya. Jadi, kita login dulu. Untuk menampilkan data seperti ini, tampilan data tabel, maka kita buat tabel. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for each untuk menampilkan data yang ada di database. Di sini saya juga menggunakan function yang tadi, function ubah. Untuk ketika kita klik ubah, maka ini akan menyimpan ID terlebih dahulu. Kemudian dicari ID-nya, ketika sudah benar ID-nya, maka akan ditampilkan data sesuai ID ini. Nah, jadi di bawah sini ada ID ya. Jadi ID-nya 7, ID 8, ID 9. Jadi mengambil dari ID ini, kita get ID-nya. Untuk admin itu, kemudian galerinya. Dan masuk di galeri admin. Jadi di sini ada tambahan, yaitu kita bisa menambahkan foto ya. Jadi di sini ada inputan yang bertipe file.
agar bisa untuk memilih file nantinya. Kemudian untuk menampilkan fotonya, di sini saya menggunakan for each juga, perulangan juga. Jadi data yang ada di database itu akan ditampilkan berulang sampai datanya benar-benar yang terakhir. Jadi seperti itu. Oke. Apalagi untuk functionnya. Ya, di sini saya gunakan beberapa functionnya. Kita bahas functionnya terlebih dahulu. Ini sama saja seperti regis tadi. Kita ambil data dari inputannya, kemudian kita masukkan datanya ke database. Untuk hapus sama, kita menggunakan query delete from user dari apa yang kita pilih tadi, yang akan kita hapus, ID-nya berapa. Kemudian hapus foto, itu ada di galeri. Sama kita memilih ID-nya, tapi itu yang ada di tabel galeri. Jadi untuk fungsinya sama ya, dasar ya, seperti pada umumnya, seperti ini. Untuk query-query-nya, untuk menginputkan data ke database seperti ini. Nah, di sini keyword ini untuk halaman admin. Nah, keywordnya jadi ini untuk mencari data ya. Nah, di sini saya kasih name-nya keyword. Jadi ketika kita cari data di sini, maka akan ketika kita klik cari, maka akan ditujukan ke function cari ini. Kita ambil dari keywordnya, kemudian select from user, di mana nama usernya itu ini fieldnya ya, nama fieldnya. Kemudian like, jadi like ini yang seperti gitu ya, istilahnya itu yang seperti keywordnya apa. Kemudian alamatnya, jadi bedanya itu misalkan di sini like-nya saya ubah sama dengan save, kita refresh. Maka ketika kita akan cari maka datanya tidak akan muncul, karena itu kita mencari data yang sama persis seperti keywordnya. Nah, ketika like ini kita save, kita jalankan ulang. Misalkan kita mencari is, maka kembalikan data yang ada huruf isnya tadi, kalimat isnya, seperti itu. Kemudian udah tadi dibahas. Ini untuk penambahan fotonya, foto galeri. Nah, ketika kita klik add foto ini diambil dari sini ya, tombol submitnya ini dari tambahkan ini ya, di add foto. Maka jalankan function add foto.
ketika fungsi add photo ini berhasil, maka tampilkan alertnya berhasil menambahkan gambar. Jadi di sini ada fungsi add photo. Di sini saya buat variabel dulu, kemudian di sini ada function lagi biar lebih mempermudah. Ini function upload foto diambil dari sini. Nah, jadi di dalam tab itu ada beberapa array ya. Jadi di sini saya ambil beberapa saja. Di sini ada untuk name-nya, size, error, dan tmp name untuk pengecekan nantinya. Kita simpan datanya ini di masing-masing variabel. Nah, jadi contohnya seperti ini. Untuk error sendiri itu ketika kodenya 4 itu berarti tidak ada gambar ditambahkan. Nah, jadi kita bisa istilahnya itu bisa mengakali lah. Jadi ketika errornya itu sama dengan 4, maka kita tampilkan alert seperti ini, pilih gambar terlebih dahulu. Jadi ketika tidak ada data atau foto yang ditambahkan, nah ketika klik ini maka akan muncul pilih gambar terlebih dahulu, gagal menambahkan foto. Jadi seperti itu. Ketika errornya itu sama dengan 4, maka tidak ada gambar yang terpilih dan hasilnya pilih gambar terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Kemudian kita cek apakah yang diupload itu gambar atau bukan, atau si user mengupload misalnya PDF atau file-file dalam bentuk lain. Kita akali dulu di sini. Jadi di sini saya menggunakan beberapa ekstensi gambar seperti JPG, JPEG, dan PNG. Di sini saya hanya menambahkan 3 saja. Kita masukkan ke dalam array. Kemudian kita buat explode-nya. Jadi kita membuat array-nya menjadi string-nya menjadi array. Jadi kita buat di sini. Ini diambil dari nama file ini. Kemudian kita timpa di sini. Kita ambil datanya itu yang terakhir dari nama filenya ini. Jadi seperti itu. Kemudian ketika di dalam array itu apakah ada ekstensi gambar yang ada di dalam ekstensi gambar valid. Misalkan di ekstensi gambar yang kita upload .png. Nah, di .png ini apakah ada di dalam gambar validnya? Jika ada, nah di sini kan ada. Jika ada, di sini tidak ya. Jadi jika tidak ada yang ada di dalam sini, maka yang Anda upload bukan gambar, akan keluar alert seperti itu. Kemudian ini ukuran filenya, size-nya ketika ukuran terlalu besar maka tampilkan alert seperti ini. Kemudian ini untuk penyimpanan gambarnya. Jadi di sini saya menggunakan unique ID untuk membuat nama filenya itu tidak sama. Jadi ketika upload filenya itu namanya tidak sama. Jadi kita tempel dulu titik di sini, kemudian tempel lagi ekstensi gambarnya tadi, ekstensi gambar ini. Jadi kita simpannya simpan tmp name-nya itu tadi di folder yang kita inginkan, kemudian nama file baru ini diambil dari sini. Jadi mungkin itu saja untuk codingnya. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena di sini saya juga sedang belajar.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.